Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4B yang hebat-hebat. Semoga pada pagi hari ini semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Anak-anakku semuanya, kita berjumpa lagi dengan pembelajaran jarak jauh kita ya. Yang pada hari ini, hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, kita akan melanjutkan tema 3 kita, yaitu peduli terhadap makhluk hidup, dan subtema kita yang kedua yaitu keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Bapak ambil mata pelajaran IPS dengan KD 3.1, yaitu tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Anak-anakku semuanya, bahwa pada mata pelajaran IPS ini kita akan belajar bersama-sama tentang materi hubungan antara ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup tertentu, hewan tertentu, dengan lingkungan tempat tinggalnya ya. Karena habitat atau tempat tinggal makhluk hidup tertentu tidak bisa ditukar-tukar, atau dengan kata lain, hewan-hewan tertentu tidak bisa hidup di tempat atau lingkungan atau habitat di lainnya karena mempunyai ciri khusus yang memang dia bisa hidup di tempatnya itu, tidak bisa di tempat yang lainnya. Langsung saja ya anak-anakku semuanya, agar tambah paham, biar ngerti semuanya. Kita ambil contoh, misalnya contohnya adalah yang pertama hewan bebek. Bebek atau sekeluarganya, anggota keluarga yang lainnya, misalnya entok, angsa. Dia sebetulnya hewan darat, tetapi kebanyakan mencari makanannya pada atau daerah yang berlumpur. Daerah lumpur itu tanahnya lembek dan airnya sedikit ya. Ciri khusus yang dimiliki oleh bebek yaitu yang pertama adalah kakinya berselaput. Kakinya berselaput ini mempunyai fungsi yang pertama adalah membantu berenang kalau dia berenang di rawa-rawa atau danau atau daerah yang banyak airnya. Yang kedua adalah agar dia tidak terlalu dalam, kakinya terbenam di dalam lumpur kalau dia mencari makan di daerah yang berlumpur ya. Yang kedua cirinya adalah bulunya berlapis minyak. Jadi bulunya itu mengandung minyak, sehingga bulunya itu tidak cepat basah, tidak mudah basah, sehingga dia, bebek itu, dapat mengapung di air dengan mudah. Yang ketiga cirinya adalah paruhnya berbentuk sudu. Sudu itu seperti sendok ya, sehingga paruhnya itu kalau mengambil lumpur, kemudian lumpurnya itu disaring untuk mencari makanannya, misalnya cacing dan lain sebagainya, itu dengan mudahnya ya. Itu salah satu ciri yang dimiliki bebek dan fungsinya di tempat dia hidup, yaitu di daerah yang berlumpur ya. Yang kedua adalah hewan unta. Unta adalah hewan padang pasir, hewan yang biasa hidup di daerah yang panas, kurang hujan, berpasirnya pun pasir yang panas. Dia mempunyai ciri khusus, yaitu yang pertama yaitu memiliki punuk. Punuk itu semacam punggung unta yang menonjol. Tonjolan punggung unta itu adalah tempat untuk menyimpan cadangan air, cadangan makanan yang berupa lemak. Jadi fungsi dari punuk unta itu adalah yang seperti Bapak sampaikan tadi, tempat menyimpan cadangan minyak. Maksud Bapak cadangan makanan yang berupa lemak. Jadi dalam waktu beberapa hari dalam melakukan perjalanan atau tidak ada hujan, tidak ada makanan, dia bisa bertahan hidup karena mempunyai cadangan makanan yang berupa lemak di dalam punuknya. Kalau cadangan itu sudah diubah menjadi energi dan air, maka punuknya akan menjadi lembek kembali ya. Kemudian ciri yang kedua adalah dari unta adalah mempunyai bulu mata yang panjang dan hidungnya yang bisa menutup dengan otomatis. Ini untuk menghindari debu-debu dari padang pasir yang mungkin suatu ketika terjadi badai gurun, sehingga bulu matanya menutup matanya dan hidungnya tertutup
lubang hidungnya tertutup ya. Itu ciri yang kedua ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah telapak kakinya yang lebar dan panjang. Ini sangat berfungsi sekali, sangat membantu sekali agar kaki unta itu tidak terbenam terlalu dalam di daerah pasir, sehingga dia dengan mudah untuk bergerak ke sana kemari ya, karena dia memang hidupnya di daerah padang pasir yang pasirnya kadang-kadang lembek ya, maka dia mempunyai ciri khusus berupa telapak kakinya yang lebar dan panjang ya. Itu yang kedua, binatang unta ya. Yang ketiga adalah penguin. Penguin biasa hidup di daerah kutub. Daerah kutub adalah daerah yang bersuhu dingin. Di samping penguin ada juga yang bisa hidup di daerah kutub, yaitu beruang kutub. Penguin merupakan bangsa burung tapi tidak bisa terbang ya. Dia bangsa burung tapi tidak bisa terbang, jadi hidupnya berjalan di daratan ya. Dia mempunyai ciri khusus. Yang pertama adalah bulunya sangat tebal, dan di bawah kulitnya terdapat lemak yang sangat tebal. Jadi fungsi bulu tebal dan lemak tebal ini adalah menjaga suhu tubuhnya tetap hangat, sehingga dia bisa bertahan atau bisa menyesuaikan diri hidup di daerah kutub yang berhawa sangat dingin sekali ya. Kemudian binatang atau hewan yang keempat adalah kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia, yaitu hewan yang melahirkan yang bisa terbang. Ini satu-satunya binatang yang melahirkan anak, bukan bertelur ya, yang bisa terbang. Menurut ilmu-ilmu pengetahuan yang Bapak baca, ini adalah merupakan peninggalan atau sisa-sisa dari hewan purba ya, hewan mamalia yang masih tersisa, yaitu kelelawar, yaitu bisa terbang ya. Dia mempunyai ciri khusus, yaitu yang pertama adalah ekolokasi ya. Ekolokasi ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh kelelawar untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekelilingnya dengan menggunakan bunyi pantul ya. Karena kelelawar ini termasuk hewan nokturnal, yaitu hewan yang bergerak atau mencari makan pada malam hari, sedangkan pada siang hari dia istirahat di dalam gua-gua yang dia tempatin ya. Jadi Bapak ulang sekali lagi, kelelawar itu adalah hewan nokturnal, hewan malam yang keluar pada malam hari, sehingga dia tidak mengandalkan panca indera matanya untuk mengetahui keadaan sekelilingnya, tapi dia menggunakan kemampuan ekolokasinya, yaitu kemampuan untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya, bisa buah-buahan, bisa makanannya, bisa pohon, bisa dinding, itu menggunakan bunyi pantul. Pada waktu terbang dia kelelawar itu mengirimkan bunyi suara yang keras dari mulutnya, sehingga suara yang keras tadi akan mengenai pohon, mengenai buah atau mengenai dinding penghalang, yang kemudian benda-benda itu akan memantulkan kembali ke kelelawar yang mempunyai semacam antena, sehingga kelelawar dapat mendeteksi benda apa yang ada di sekitarnya, sehingga tidak ada cerita kalau kelelawar meninggal karena terbang malam hari menabrak pohon bambu, pohon kelapa dan lain sebagainya. Jarang sekali itu terjadi ya. Yang sifat yang kedua dari kelelawar adalah sayapnya yang sangat tipis dan ringan. Walaupun lebar, sayap kelelawar itu sangat tipis sekali ya, sehingga ini meringankan kelelawar untuk terbang dan juga meminimalkan atau mengurangi bunyi getaran yang ditimbulkan oleh kepakan sayapnya ya. Kemudian binatang atau hewan yang kelima yaitu cicak. Cicak adalah sebangsa hewan bertelur. Hidupnya adalah di dinding-dinding rumah, di langit-langit rumah ya, sehingga untuk bertahan hidupnya dia mempunyai ciri khusus. Yang pertama adalah telapak kakinya yang berselaput dan lengket. Nah, ini berfungsi untuk dia merayap di dinding-dinding biar tidak terjatuh ya. Jadi ada juga cicak yang jatuh karena mungkin
kepleset atau bagaimana sehingga dia jatuh ya. Pada umumnya sih cicak bisa bertahan menempel di dinding ya, karena memang tempat hidupnya adalah di dinding, yaitu mempunyai ciri khusus telapak kakinya yang berselaput, berpori-pori yang dan lengket sekali ya. Kemudian ciri dari cicak yang kedua adalah lidahnya panjang, berlendir dan lengket. Ini cicak ini mempunyai keistimewaan ya, bisa menangkap nyamuk di dinding yang nyamuknya datang, bukan cicaknya yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuknya datang ke arah cicak, kemudian cicak menjulurkan lidahnya yang lengket sehingga nyamuk atau laron bisa tertangkap sebagai makanannya, rezekinya ya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu dia mempunyai kemampuan autotomi, yaitu cicak itu mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekornya. Jadi suatu ketika misalnya cicak itu terjatuh dari dinding, di bawah kebetulan ada seekor kucing. Nah, dia terancam dari kucing, maka dia akan memutuskan ekornya secara otomatis. Kemampuan memutuskan ekornya ini disebut dengan autotomi. Sehingga kucingnya itu asik dengan putusan atau ekor yang terputus tadi, sehingga cicak bisa melarikan diri ya. Itu ada 5 hewan yang bisa pelajari hari ini, yaitu yang pertama bebek, kedua onta, ketiga penguin, keempat kelawar, dan kelima cicak. Untuk kesempatan berikutnya nanti kita akan mempelajari hewan-hewan lain yang mempunyai ciri khusus yang hanya hewan tertentu itu yang bisa hidup di daerah tertentu yang ia tempatin, tidak bisa digantikan atau tidak bisa pindah ke habitat yang lainnya ya. Itu yang bisa kita pelajari hari ini ya anak-anak ya. Mudah-mudahan anak-anak dapat menangkap dengan jelas dan paham. Apabila kurang paham, putar lagi atau cari sumber-sumber mata pelajaran yang lainnya ya. Tugas untuk hari ini yang pertama adalah nomor 1, tulis tugasnya ya. Tuliskan 2 ciri khusus yang dimiliki oleh cicak dan jelaskan fungsinya. Diulangi ya. Nomor 1, tuliskan 2 ciri khusus yang dimiliki oleh cicak dan jelaskan fungsinya. Nomor 2, tuliskan 2 ciri khusus yang dimiliki oleh kelelawar dan jelaskan fungsinya. Yang ketiga, tuliskan 2 ciri khusus yang dimiliki oleh unta dan jelaskan fungsinya. Nah, itu yang anak-anak harus kerjakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap semangat dan Bapak selalu berdoa untuk kesehatan kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.